Selamat malam semuanya. Oke, balik lagi bersama kita di IYY Family. Seperti biasa, yaitu saya pembukaan, yaitu NT Production. Juga ada Vortex, yaitu Brandon di situ Vortex. Terus ada Juan Big Bang, di situ tulisannya Juan Saputro. Di situ juga ada Ravindra Sidarta, anjing Raffi. Terus ada Manusia Tanpa Channel, yaitu Anthony Wijaya. Tuh ya kan? Tuh. Oke, sekarang hari ini kita, malam ini, tepat jam 11 malam, setengah 12 ya, akan mengadakan podcast, yaitu podcast tentang horor, bro. Oke, kita akan mulai dengan moderator Vortex, anjay. Oke, jadi hari ini kita akan mulai podcast dengan tema diidekan oleh Raffi. Kita akan mulai tema tentang horor nih. Idenya ide gue ya? Gue baru inget loh. Katanya banyak yang request ke Raffi untuk membuat ide ini gitu. Iya, oke Raffi. Ya. Gitu. Jadi gue dulu nih. Aduh dong. Jadi gue penasaran nih, setiap kalian pasti punya cerita dong masing-masing. Baka gitu tadi kata Juan. Mungkin ada yang tengah-tengahan gitu terus tiba-tiba masuk ke surga gitu kan nggak ada yang tahu kan. Iya benar sih, nggak ada yang tahu sih. Tapi ada tahu yang kayak gitu. Nama intinya. Pokoknya dia paranormal. Nah, kan kita mulai. Gua minta dari Raffi. Gue dulu. Raffi, silakan cek. Oke. Jadi ini kejadiannya tuh pas gua kelas 10. 1 tahun yang lalu, gue inget banget. Jadi pagi-pagi gue sarapan set. Langsung pas saat gue sarapan itu gue udah merasa pusing saat di sekolah gue langsung pusing, dan tapi pusingnya tuh pusing hebat gitu loh. Kalian bisa ngerasain gak sih pusing hebat sambil kayak apa ya, nyut-nyutan gitu loh, berpunang-punang nyut-nyutan gitu loh. Jadi palanya tuh pala kiri kanan sama belakang sama depan nyut-nyutan dan badan berasa berat. Pusingnya ditepuk tanganin nggak? Kan hebat. Ya itu close aja ya. Udah. Minum bodrek kali itu. Enggak minum bodrek itu. Gue juga nggak tahu. Setelah itu dan kan gue duduk sama Cele atau Vela gitu. Depan gue Mario sama Cele atau Vela gitu. Gue lupa. Udah kan, gue langsung ditanyain sama mereka, lu kenapa? Gue bilang gue pusing. Udah gue tidur aja. Itu pas lagi pelajarannya Bu Aster, teknik minat pagi-pagi pertama. Terus saat pulang itu gue bengong dari jalan pulang naik Gojek dari sekolah ke rumah. Itu gue bengong. Oke. Dan gue ngerasa ya udahlah, ini kayak bengong biasa, pusing biasa, mual biasa, ya udahlah, it's fine ya kan. Ya udah gue istirahat aja di kamar sambil main HP, gue tiduran. Tapi ini berkelanjutan Pak. Jadi sakitnya itu dari pagi naik terus rata. Dia rata. Jadi nggak naik turun, nggak ada apa-apa. Udah dong. Gue minta tolong sama mbak gue yang jago mijet. Udah kan, terus gue bilang, "Mbak, tolong mbak, pusing banget ini sama berat badannya gitu." Udah. Dia pijetin akhirnya tuh. Seketika mbak gue bilang, kayaknya dikerok sama dipijet nggak mempan deh. Gue juga bingung dong kenapa ngomong gini tiba-tiba. Gitu kan. Saat dia megang badan gue, dia bilang ke telinga gue gini, setan keluar sambil baca doa. Dan itu mbak gue bilang waktu gue digituin mata gue melotot. Tapi itu gue gak nyadar kalau gue melotot karena mata gue merem, nahan kesakitan. Tapi mbak gue ngeliatnya gue melotot dan mata gue merah apa. Gak lama kemudian gue muntah 3 kali ke dinding beneran. Lo kalau tahu water hydrant, ternyata kayak gitu. Oh, yang bukan itu ya? Dan itu kalau kata mbak gue, udah keluar. Gue bingung, apanya yang keluar ya kan? Apa yang keluar? Nggak ada yang keluar. Muntahnya keluar jelas. Mbak gue bilang, penunggunya mas. Ya ampun, gue kaget banget.
Dan dari situ gue belajar banyak nonton video juga dari YouTube. Pengetahuan juga ini pengetahuan buat kalian juga ya. Kalau misalkan kalian pikiran kosong, bengong, habis itu pusing di suatu tempat di mana aja, pasti kan di mana aja tuh pasti ada pertama-tama gue ngomong gini, kita hidup berdampingan sama yang nggak bisa dilihat kan, berdampingan. Kalau kalian bengong, kalian pikiran kosong, kalian stres abis, kemungkinan bisa masuk. Itu pengalaman gue dan itu benar. Oke, dah. Gua mau nanya dong. Wah, gila sih, keren. Itu ya menurut gua cukup membingungkan bagi gua. Di Kenapa tuh? Kenapa bingung? hari sebelum sakit tuh apa yang lo lakukan? Enggak, Apa itu yang membuat lu menimbulkan sakit? nggak ada. Itu 1 hari full Don. Jadi dari pagi sampai sore. Itu 1 hari itu kejadiannya. Enggak. Jadi kan awalnya kan lu sakit kan. Jadi gitu kan. Iya. Jadi Enggak sakit sih, emang dari awal gue emang udah pusing dan malamnya itu pas pagi-pagi gue emang pikirannya kosong. Oh, jadi pas sehari lu sebelum sakit itu lo ngapain? Sehari gue sebelum sakit ngapain sih? Apa Kayak yang biasa, bisa membuat lu pusing? tugas. Sampai lu bisa tugas. Jadi lu biasa. sampai karena pusing gitu, karena tugas terus bisa jadi kan gitu. Karena pikiran gue kosong atau bengong, kan tadi kan gue bilang juga bengong di mention kan, bengong pas di perjalanan pulang. Nah itu bisa jadi. Sehal itu bengong itu nggak cuma di Gojek doang. Enggak, di kelas juga. Oke, cukup membingungkan. Tapi menurut gua ini experience baru bagi gua. Enggak, itu memang bener. Lu bisa tanya sama siapa ya? Mbak gua tuh, Mario sama Vela, sama yang cewek yang waktu pas 10 itu. Gue cerita ke mereka. Terus oke, sebelum kita lanjut, gue pengen nanya nih ke kalian. Di sini siapa yang punya six sense? Nah, gue nggak Nggak Apa? pernah. Ada. Kayak indra keenam. Indra Yang keenam punya maksudnya. indra keenam jangan lupa di komen ya. Jadi siapa di sini yang punya indra keenam? gue nggak punya. Tapi kadang-kadang gue buka. Terus yang lain pengen kayak lu bisa ngerasain gitu. Ada nggak ini? Ini kagak gua. Ono? Ada kan? Ngerasain kayak Apa ini? kayak gitu. Terkadang kalau misalnya ada sesuatu yang karena emak gua juga terkadang suka ngerasa juga gitu. Dan Ngerasa itu kayaknya juga. keturunan. Kalau misalnya ada sesuatu, itu biasanya emak gua sama gua yang tahu. Kalau bapak gua nggak tahu. Kalau di sini sih menurut gua karena gelap begini, gua nggak bisa lihat gitu. Jadi nggak ada mungkin. Gue juga tahu. Soalnya gitu loh. Beng, gimana? Tapi gini, gue penasaran deh. Coba kalian semua matiin virtual background-nya. Matiin. Saya nggak bisa. Matiin. Nggak, yang pakai matiin. Ada ya. Nah, kalau Brandon kan langsung dinding ada ruangan. Kalau Big Bang coba Big Bang. Nah, itu kan ruangan kan. Ono ruangan, Anthony ruangan, gue dinding. Gue mau yang punya indra keenam coba di Terawang 4 orang ini ada atau enggak belakangnya. Iya. Kalau ada kasih tahu menit ke berapa. Kalau di komen ya, jangan lupa di komen. Di komen. Gue penasaran. Wah, gila. Gue penasaran Seru belakangnya banget. Ono, belakangnya Tony, belakangnya Big Bang, belakangnya Brandon. Gak bakal gua tonton sih. Gak bakal gua tonton. Gak. Lebih baik gua nggak tahu daripada gua tahu. Oke, Lanjut ya. lanjut. Ini Big Bang belum bertanya nih. Big lu peka nggak atau punya indra keenam gitu nggak? Enggak sih, gue bisa aja. Biasa aja. Oke. Menurut gua cerita Raffi tuh lain sih. Tapi ya nggak kayak expect juga bagi gua. Karena gua bisa tiba-tiba bangun terus tiba-tiba. Emang gitu. Gak mind ya. blown. Tapi gua bingung. Mbak lu kok bisa tahu gitu? Karena mbak gue itu punya keturunan dari bapaknya, almarhum bapaknya. Oke. Si Uno Inte. Yuk, Ayo, Terus, dia cerita. Ayo, silakan diceritakan.
Siapa? Gua. Yes, penuh ente. Oke. Yang paling banyak. Mau cerita. Oh, oke. Oke. Mau cerita tentang gua atau tentang dari mak gua? Lu deh. Dari lu. Dari gua. Itu dari pengalamannya ada banyak ya. Pompa air, pohon. Pengalaman yang Jadi mana gini. deh? Jadi gini, yang pengalaman yang gue alamin, jadi cerita udah lama banget. Sebenarnya di sekitar rumah gue ini kan komplek rumahan gitu. Nah, jadi sebenarnya ini kejadian udah lama banget dari gue kecil. Jadi waktu kecil tuh kan gue tuh nggak setiap hari sih, karena gabut waktu masih kecil. Jadi kerjanya tuh naik sepeda bareng saudara gue sama orang tua gue. Naik sepeda nih keliling komplek sekitar jam 4 lah sampai jam 4 jam 5 sampai jam 6. Nah itu jam 5 tuh kita naik sepedanya biasa gitu, mulai biasa sama saudara gue gitu. Tapi setelah di tengah jalan itu belum itu masih gue putarnya masih ya sekitar 5 putaran, itu udah mulai sore kan. Jadi jam 5 tuh udah mulai jam setengah 6 jam 6 gitu, udah mulai maghrib gitu. Nah kata orang-orang kan kalau maghrib tuh harus di dalam rumah kan, ya nggak sih? Bener banget. Boleh di luar rumah kan? Itu gue juga baru tahu pas udah gede kan. Nah tapi masih kecil kan, tapi kan karena gue naik sepeda dituntun, jadinya ya kan mana gue ya bodo amat, yang penting gue goes, orang tua gue deket situ gitu kan. Nah di saat itu pas di jam 6 gitu udah mulai maghrib, itu gue akhirnya melihat ke jalanan deket rumah yang di ujung situ, itu ada jalan kayak kosong. Itu perjalanan itu jalanannya itu dari sambungan antara jalan Bunyu, itu jalan gua, sama jalan Kelari Asem. Jadi ada sambungan jalannya kecil gitu. Itu jalanan itu cuman bisa muat satu orang sama satu sepeda. Gak bisa, motor tuh susah karena lubang-lubang gitu. Nah, gue lagi jalan tuh sama saudara gue sama ortu gue. Terus gue lirik ke kanan, kira gue tuh siapa, itu ada orang atau enggak gitu. Nah, gue lihat di tengah jalan itu kok ada orang tapi pakai sarungnya gelap, warnanya kotak-kotak tapi gelap. Terus gue lihat mukanya, ini muka atau nggak ada mukanya gitu, hitam gitu. Jadi gimana ya, bentuknya tuh kayak, nih gue aja jadi kayak inget lagi, merinding sekali saya, apalagi gelap banget di sini bro. Oke. Terus gimana ya, kalau gue ingat lagi ya, itu bentuknya tuh orang pakai sarung, terus mukanya nggak ada. Jadi itu kayak orang pakai jilbab tapi bentuknya orangnya tuh nggak ada gitu. Nah di saat itu gue langsung tahu, oh ini kayaknya ini bukan orang. Terus gue nangis. Abis itu orang tua gue datang. Dek, kenapa nangis? Terus gue bilang, itu di situ ada orang tapi kok siapa? Terus mak gue lihat nggak ada orang kok. Terus mak gue tahu, oh ini udah mulai maghrib gitu kan. Terus akhirnya, dek pulang yuk pulang. Akhirnya gue dibawa pulang. Udah gue di saat itu gue dikasih tahu sama mak gue kalau pas maghrib itu nggak boleh keluar karena itu sangat membahayakan. Karena banyak orang yang kalau maghrib keluar tuh banyak kan yang lihat kayak uyang. Kalau di mana sih, gimana di daerah apa gitu? Kalimantan daerah gitu. Yang katanya kepala sama organ badannya doang gitu. Nggak usah diomongin, sabar. Udah nggak usah diomongin. Ya gitulah, yang penting lah. Tapi ada juga bagian-bagian yang aneh gitu, kayak misalnya yang tadi pakai sarung, padahal itu bukan orang gitu kan, gue nggak tahu. Tapi itu gitu. kalau misalkan nangis, gue mau komen ya. Kalau nangis lu berkelanjutan itu tandanya dia ikutin lu, dia pengen main sama lu. Enggak, gue nangisnya cuman pas di situ. Soalnya pas gue bawa pulang gue udah nggak nangis lagi. Soalnya gue bukan nangis, gue bingung itu siapa gitu. Sedangkan mak gue bisa lihat, gak bisa lihat. Gue masih kecil kan, gue cuma lihat mak gue kok bisa lihat, gue bisa lihat. Sampai rumah gue gak nangis. Jujur. Sebenarnya cerita lagi sih, cuman Jujur gue ngerti. Gue ngerti. Ya, sudah mulai ya, udah kayak naik gitu lah. Cuman ya oke juga sih, ternyata Mono bisa melihat terkadang perkembangannya. kalau gue yang gue nonton yang gue alamin juga, dia tuh bisa Tunggu dulu. oh ya nafi Santai dulu, santai.
santai. Mas, Gue pengen jangan doang cerita, gue pengen denger cerita yang lain juga gitu. Oke. Gue pengen denger cerita dari Big Bang. Kan backgroundnya kan udah serem nih. Si Juan Big Bang ini backgroundnya katanya kayak nggak cerita gitu. Sereman Vortex tuh. Apa gitu yang harus diceritain? Ayo coba. Lu mau cerita Apa ya? apa? Kalau gue tuh pengalaman horornya minim. Kayak minim banget. Cuman ada satu yang gue kaget sih, itu di ruang OSIS ya. Oh, gua tahu itu. Itu di ruang OSIS ya. Gua tahu itu. Gua tahu. Jadi tuh kita lagi ngapain sih, dan kita kayak packing gitu nggak sih? Iya. Setelah apa sih waktu itu? Lupa Pokoknya gue. kita intinya kayak lagi packing gitu. Packing kado gitu kan. Packing kado. Terus gue duduknya sebelah. Ini pintu. Ini ada kaca dua. Pokoknya gue nggak ada pintu lah. Kita jam 8 kan? Jam 8 lah. Udah malam lah itu. Udah mau balik anjir. Maghrib aja. Jam 6-an. Ya udah. Gue lagi packing. Lihat. Gue nggak mata ini kan dia kayak ini ya, sinkron sini kan. Iya. Pas kita lihat sini pasti dia ke titik sini kan. Iya. ekor mata kayaknya. Nah itu lah. Nah itu di jendela itu ada yang lewat. Gua Hitam. tahu ini. Gua tahu. Hitam. itu langsung gua kaget kan waktu itu. Anjir itu apaan? Langsung gua kaget. Ini Gak masalah itu. Tapi ini real sih. Ini gue ngeliat sendiri. Gue udah baru 2-3 kali di sekolah gitu, gitu, dan gue ngalamin 3 kali gitu. Antoni, gimana ceritanya? Gimana? Sepertinya Antoni sepertinya Manusia tanpa channel masih- itu katanya paling takut sama cerita-cerita begini. Ya benar sekali, baru mau ngomong. makanya tadinya nggak kepengen ikut sebenarnya, cuman ya udah lah ya. Sikat. Oh jadi terpaksa gitu. Jadi Bukan terpaksa, tapi untuk subscriber kita ya kan. Oke, gue pengen aja cerita lu. Jatuh gue. Kalau misalkan dari segi sekolah nih kayak Big Bang tuh, gue sih pernah ngalamin. Waktu itu di sini gak ada yang anak poli ya. Waktu itu kan biasa kalau misalkan kalau anak-anak poli, efek kalau misalkan kayak misalkan harinya lagi perginya lama, lagi mengatasi tugas gitu di atas atau di luar sekolah gitu, itu kita pasti mungkin sampai jam-jam kayak misalkan 2 jam atau gimana, itu mungkin sampai jam 6 gitu, sampai jam 6. Terus gua kebagian dapat tugas dari teman gua suruh balikin absen ke BC. Christine masih ada di ruang guru tuh, masih nunggu. Terus habis itu untungnya masih ada Pandi di lapangan poli tuh. Gue belum naik. Dia bilang kamu naik dulu aja, kamu boleh. Terus itu gue naik deh sendiri. Nah waktu itu ada pencet gue terus gue ya pokoknya ada lah yang ngechat gue gitu. Terus gue foto kan, gue foto gue lagi di lift gitu, gue kasih kabar ke dia kalau gue lagi di lift. Terus habis itu ya udah tuh. Terus habis itu pas di lift tuh kayak ada suara gimana gitu. Terus di situ gue belum nyadar. Nah pas gue udah kembaliin absen, gue naik lift lagi tuh. Gue naik lift, kok gue ngerasa kayak ada orang lagi nyender di belakang gitu. Maksudnya tuh kayak gue lagi ini kan pintu lift. Nah gue berkisar sejarah dari pintu lift ke gue itu berkisar 20 cm. Nah sedangkan dari lift ke belakang lift yang kayak ada buat tempat kayak megang tiang gitu kan, tau kan? Megang tiang gitu kan biasanya orang kan pada sender di situ kan. Iya. Nah gue ngerasa kok kayak ada gini duduk sambil senderan gitu. Umumnya orang pada senderan gitu kan. Terus ya udah nih. Terus gue lihat ya udah jam 6 udah. Nah, gimana? Ya udahlah. Udah kan pas gue udah turun, ya udah gue cepet. Jangan cepet lah.
pokoknya lari. Untungnya di depan tuh masih ada temen gue yang udah untung sama sama. Tapi semenjak itu gue kagak masukin ke dalam pikiran tuh, tapi waktu ada cerita kalau ada guru yang punya dampak yang sama kayak gue, punya cerita yang serem juga kayak liftnya tiba-tiba ke lantai berapa gitu, kayak ke lantai 14 padahal itu masih lantai 4. Nah itu tiba-tiba gue juga kepikiran, gue gimana tuh. Ada goyang zumba sedikit ya tadi. Ini gua gemeteran loh. kaget. Ini gue gemeteran loh. Gue ceritain gini gemeteran loh. Kok gue kaget ya? Gue kaget loh pas Anthony bergetar tuh, gue kaget Oke, ya. oke. Dikirain orang ngapain? Gue gak kenapa. Gue cuma dari tadi gue nahan. Gue dari tadi nahan getarannya gitu. Soalnya gue udah gemeteran. Oke. Udah. Lanjut. Jadi udah gitu doang. Kalau dari sekolah. Nah, udah di kelas. Oke. Pengalaman yang di lift itu emang banyak ngalamin kata gue di gitu. Yang itu ya gue nggak tahu. Cuman katanya banyak ngalamin gitu. Terus mohon maaf ya, gue ada mic sinyal gue nggak terlalu bagus di sini. Sekarang gue cerita nih. Gue nggak punya banyak. Gue minim kayak Big Bang juga. Cerita gue juga minim kayak Big Bang. Tapi gue mau ngambil cerita dari orang lain. Karena ini menurut gue, ini yang bikin gue merinding. Jadi tuh, gue lagi retret tuh. Gue lagi retret sama gereja gue. Terus pas lagi retret itu kan, ada satu sesi tuh ngomongin tentang hal jahat gitu. Nah sesi itu menurut gue yang paling mengesankan dan paling mengerikan itu. Saat lu berhasil buka celah buat orang jahat itu, saat lu buka celah buat orang jahat itu datang ke lu bakal kerasukan. Jadi saat itu karena dia tuh cerita, gue tuh suka nonton horor tuh, satu cewek dia ada yang ngomong begini, dia tuh suka nonton horor. Terus pas pendetanya lagi khotbah, terus tiba-tiba dia tuh nunduk ke bawah terus nunduk, nangis, nunduk ke bawah terus nangis. Terus pas dia bilang itu di belakang ada setan, dia ngomong gitu. Padahal di belakangnya dia tuh gak ada siapa-siapa. Si pendeta itu dibilang belakangnya gak ada siapa-siapa. Terus pas dia nangis terus di belakang. Akhirnya tiba-tiba tuh cewek habis takut begitu langsung disamperin pendeta. Langsung kayak mati lah, kayak kerasukan itu datang cepet banget gitu. Nah akhirnya doain langsung pingsan. Udah sih gitu doang. Cuman kayak apa ya, dampak dari gue itu doang. Cuman dampak dari nonton hal itu bakal masuk ke pikiran lo gitu. Gue cuma masalah itu. Dampak dari nonton hal itu mau ngebuat lo jadi asal si main. Ngiang. Cerita gue cuma gitu, gue nggak banyak. Gue tahu Raffi mau cerita lagi. Jadi gue persiakan untuk Raffi untuk cerita. Enggak. Cukup. Cerita lagi nggak? Gue deh. Tapi gue cuma mau bagi pengalaman sih tadi. Gue udah lupa sih apaan. Gue deh. Oke, lo kan banyak pengalamannya. Oke. Semuanya base campnya hantu semua. Enggak lah. Pengalaman lu, asal lu. Ini kalau ada nih ya. Ada. Mau sini. Mau datangin. Enggak lah. Apa tahu Wicak di situ? Nggak ada Ucak sono, sampai ada di sini. Wah, jago Wicak banget. nongol. Sampai bisa di sini jago banget itu berarti. Ceritanya Lanjut. Oke. Jadi gini, ceritanya adalah ini semenjak gue masih di SMA ya. Ini kasih bau-bau anget-anget gitu ya ceritanya. Jadi gue bersama teman-teman, yaitu ada, kalau nggak salah ada lu juga Beng ya, yang waktu main basket ya. Iya ada. Oh ya, jadi gua, Jason, Jody, Nathan, Abed, sama Big Bang, sama gua, iya. Itu
itu pada ke rumah gue pulang sekolah. Itu pada janjian mau main basket bareng di lapangan basket di rumah gue kan. Jadi ini awal-awalnya berjalan dengan lancar nih. Kita pulang sekolah bareng-bareng, sampai rumah gua makan bareng, kan. Terus kita siap-siap mau main basket. Terus kita ke lapangan basket, gua naik sepeda, yang ditinggalin itu udah awal-awalnya tidak ada masalah gitu lah. Nah, yang jadi permasalahan ya, kita main basket, kita pulang sekolah jam 3 ya. Kita pulang sekolah jam 3 sampai rumah gua ya sekitar jam 4. Setengah 5 jam 4. Ya seperti gue bilang lagi, itu kita yang penting prinsipnya itu kita nggak boleh main terus lewat dari jam maghrib. Itu mimpinya, itu intinya, prinsipnya. Intinya ya. Ya, jadi kita main basket nih sampai sekitar jam setengah 6. Nah, kita jam setengah 6 gitu udah bilang nih, ayo balik yuk kita terus gue bilang balik ke rumah gue dulu yuk, ayo. Terus akhirnya kita semua udah mau balik nih, terus kita beres-beresin, packing, terus abis itu jalan ke rumah gue semuanya. Nah di sini nih, ini udah mulai jam 6 nih, udah mulai jam maghrib gitu. Nah di selama perjalanan ini bersama teman-teman, bersama gue juga, gue naik sepeda sih cepet sampai rumah. Nah gue nggak tahu ya situasi yang di belakang gue tuh siapa. Maksudnya di situasi yang kan gue naik sepeda, jadinya semuanya kan ketinggalan kan. Jadi gue nggak tahu situasi teman-teman gue di belakang tuh gimana gitu. Kalau pas jalan-jalan, nah itu pas lagi maghribnya. Nah jadinya pas gue nyampe rumah, gue biasa gitu. Nggak ada apa gitu kan. Terus gue siapin minum gitu dan lain-lain. Sampai di rumah, Abed cerita, Jason juga cerita bahwa kan Jason abis main basket keringetan nih. Nah terus dia lepas baju kan selama perjalanan ke rumah gue. Terus dia cerita kalau di depan rumah gue tuh kan banyak pohon. Maksudnya bukan di depan rumah, di jalanannya itu kan ada pohon-pohon gede gitu kan. Lapangannya juga banyak. Nah katanya di situ tuh ada yang ganggu. Ada yang kayak ganggunya itu manggilnya tuh bukan manggil nama sih, manggilnya tuh kayak kayak manggil cewek gitu. Kira Abed cewek gitu kan. Ini ceritanya Abed ya. Terus Abednya nengok, set, ini siapa yang sututin gue? Soalnya Abed jalannya paling belakang kan? Ya. Ya nggak, Bek? Ya. Abed itu nggak. Abed gak nengok ya? Oh iya, Abed gak nengok, cuman dia denger, terus dia kayak, udah biarin aja gitu. Diem. Nah, dia sampai rumah cerita gue. Sampai rumah gitu dia cerita gue. Katanya itu siapa yang sututin gue? Terus gue bilang, karena kan gue gimana ya, kan gue hidupnya di sekitar sini gitu. Jadi gue tahu lah ya negatif dan positifnya gitu. Ya gitu, kalau dari cerita gue yang kemarin itu, Jason juga diganggu waktu itu deket rumah gue juga, pohon kapuk tuh di atasnya tuh katanya juga ada yang manggilnya ya kayak sut-sutan gitu juga. Nah gitu. Terus yang kedua si Abed doang nih, Abed yang ke rumah gue. Jadi ini yang penting ini adalah cerita temen, ini cerita Abed nih, cerita Abed. Itu sama kayak kemarin, tapi dia bukan rencana mau main basket, cuman dia ini cerita lain. Main doang. Dia main doang ke rumah gue, mau sebenarnya katanya mau dia tugas, padahal kita mau main gitu. Nah terus Abed nih biasa pulang sekolah ke rumah gue, naik busway sampai rumah gue, biasa makan. Ya intinya dia pengen makan dan juga main. Terus ya udah akhirnya gue siapin makan dan lain-lain. Ini ceritanya juga sore bro, sore sampai jam 6. Dan itu juga ada tugas, bener-bener itu bener-bener ada tugas bener, bukan bohong-bohongan, ada bener-bener ada tugas. Itu tugas apa ya? Tugas AI. Ada AI sama matematika gitu kan. Nah kita mau kerjain tugas bareng. Habis itu udah mulai, gue waktu itu gimana ya? Gue juga berharap nih orang kok lama juga ya di rumah gue sampai sekitar jam 8 bro. Jam 8 sampai gue anterin pulang, tapi dia cerita sebelum dia pulang, dia cerita ke gue. Kok itu jadi kan di depan rumah gue tuh ada kayak taman kayak taman banyak pohonnya gitu. Nah situ gelap tuh, gak ada lampunya kan di bagian garasi doang. Nah terus dia bener sama kayak waktu di pohon kapuk tuh ada yang manggil. Nah terus gue bilang, itu udah biasa Bet, tapi gue merinding bro.
udah biasa tapi gue merinding bro, kok ini orang disucutin gitu kan, padahal nih orang lain, kenapa nih orang sucutin gitu. Soalnya banyak dari cerita dari keluarga-keluarga juga, katanya di situ yang di pojok situ juga ada, katanya sih ya. Tapi dari cerita Abed sih itu udah Menjelaskan. serem sih, udah menjelaskan bahwa Kalau ya itu ada. kalau Itu emang aja daerahnya intinya. kalau emang daerahnya lembab ya rumahnya mereka, no. Enggak, tapi gue udah panggil Romo ya. Romo tuh autopastur. Katanya memang di bagian itu depan sama di bagian di belakang itu ada. Tapi udah didoain, katanya dia udah menetap di situ. Cuman katanya kalau mau didoain terus bisa untuk masuk ke itu katanya. Iya nggak apa-apa, doain aja terus. Gue setiap hari doa rosario kok. Udah nggak ada kayaknya. Iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Karena faktor hubungan di satu rumah. Kalau faktor hubungannya baik itu mereka juga nggak bakal ganggu. Iya. Kalau hubungan lu jelek, banyak kekesalan kayak atau misalkan marah, amarah gitu ya. Itu juga faktor pemicu mereka untuk datang. Benar. Jadi faktor jelek tuh mempengaruhi juga ya. Iya. Istilahnya Jelas. lo jahat itu bakal tiba-tiba datang kalau lu buka celah. Nah celahnya itu kalau lu hubungannya nggak baik. Lagi nggak balance. Ya begitu. Kalau lagi nggak balance, Ngerti. nggak baik keadaan lo. Setiap lagi nggak bengong aja tenang. bisa tiba-tiba kena kan. Makanya kayak dibilang waktu lu lagi nggak balance, waktu lu lagi nggak ini, ya bisa. Kita nggak tahu. Terus nih gue mau cerita nih terakhir. Gue cerita terakhir gue nih. Sama juga OSIS. Gue malam-malam ya OSIS. Nah, gue ada 2 cerita sih. Yang pertama, yang OSIS itu yang hampir kekunci, Bang. Oh yang itu ya di pagar itu. Ya, bukan deh. Besoknya kok nggak 2 harinya. Besoknya itu kan udah mau Natal tuh, udah Natal. Terus gue, Benda, Koska, Big Bang sama Cin kalau nggak salah, berlima sama siapa lagi gitu. Itu kita tuh berlima baru pulang dari orang OSIS gitu, buka casual aja biasa. Terus tiba-tiba gua sama Benda dengar ada yang pas dia ngomong gitu, gua langsung begini dong, diem. Gue nyuruh gitu dong, gue nyuruh diam. Otomatis gue nyuruh mereka diam, karena gue penasaran ini bunyi apa sih, tidak ada yang begini. Bagaimana lu nggak mau bingung kan? Kanan kiri itu lu gelap semua. Terus padahal nggak ada siapa-siapa, gue lihat. Ya udah, ayo gue jalan aja. Diem. Si Koska ngomong, Ben lu mah bercanda mulu Ben. Gue serius Kos, gue ngedengar sendiri. Coba tanya Ben. Koska kotak dan semua Koska kotak. Pasti Koska kayak takut satu-satu. Kotak geledah kotak. Enggak, Koska tuh masa satu-satu. Koska baru tutup pintu, dikunci pintunya, terus pas dikunci itu pas tiba-tiba ada. Udah mengaruh kaget. Nih, satu pengalaman lagi nih. Iya. Kemarin Natal kan nginep kan, nginep di sekolah. Gue nginep di sekolah itu, jadi seharusnya gue tidur ya, tapi gue enggak. Di sekolah tuh 6 orang yang nginep, 8. Gue ini Bu Titis, gue, Glenda, Koska, Cin, Indolo, sama Eva. 8 tuh nginep. Nah, gue berempat di lantai 3 tuh. Malam-malam tuh, nggak tidur. Kita bener-bener nggak tidur. Di lantai 3. Kalian tahu kan suasana lantai 3 itu yang dekat kelas 12, kelas dekat TU. Tahu kan? Ya. Itu terbuka sih, itu kan terbuka langsung Itu parah men, itu kan ada parah. pohon. Bahkan juga ada gedung Ada pohon. ton. Nah, Dia mainnya ton. di situ tuh kita yang ngedekor buat ini. Foto Foto booth. kita tuh sampai nggak tidur kan. Kita ngedekor foto booth. Nah, hawanya dingin banget bener. Gue pakai celana pendek lagi tidur. Wah, gue kedinginan. Karena gue kedinginan, gue otomatis bakal ke toilet. Pas gue ke toilet, gue ketemu lagi gitu. Lagi. Hampir tiap kali
kali gue malam di efek. Masih gue gitu. Gua enggak waktu gua pramuka Dot. Mungkin dalam keadaan lu lagi rame-rame. Bener sih, bener. Kan ini kan gue cuma berempat dan berlima. Selalu gitu. Kan malah pas itu pas MPL LDK juga nginep di sekolah juga kan. Kita sudah berdua. Malam-malam malam. LDK. Iya, LDK. Seperti seru. Ya kita berdua gue kayak ngeliat kan ada kuntilanak apa itu kuntilanak berpotong ada pada dia gue kayak nemuin Parah banget lu. serius rasanya gue gelap banget gitu bisa pegang tapi gue mati terus tiba-tiba gue titis kayak ya kaget dong gue ngibet gue langsung iya tempat biasa udah tempat dua mall tau kan Oh iya. nah itu udah gue ngibet nih itu sih Pak. Ada mungkin lagi Pak. Gua ada 2 lagi tapi itu sama buat Udah. Masih ada cuman gue nggak bisa ceritain ya. dua lagi next part. Komen yang banyak next part. Komen yang banyak. kalau kita gitu Kita 500 gila lu. Udah jangan gitu. gua janji itu, gua janji. gue cerita yang mengerikan tapi di podcast yang ini gue mending cuma diceritain Ono yang pertama cerita pertama Ono. Oke, podcast ini udah selesai gue bakal ngobrol ke Anthony silakan. Oke, semuanya thank you ya udah nonton podcast horor kita pada malam hari ini. Dan maaf kalau misalkan ada beberapa kata atau misalkan pendapat dari pengalaman kita yang mungkin di luar nalar atau mungkin kayak nggak serak lah sama kalian. Ya itu cuma pengalaman doang ya. Udah, thank you ya teman-teman udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan tentunya share ya untuk menambah Kali ini Tahir jangan lupa subscribe channel kita masing-masing dari pertama Juan Big Bang, Avinda Siddhartha, NT Production, dan yang nama Anthony Wijaya ini manusia tanpa channel. Follow aja ya IG-nya Anthony. Instagramnya apa? Dia Namanya? Anthony _Wijaya 55. Oke, kita semuanya bakal masukin linknya di kolomnya. Deskripsi. Oke, thank you guys. Follow. Iye. Semoga bisa tidur. Ya kalau nggak bisa tidur telepon saya ya. Oh, bahaya, goblok.